Meninggalnya Raya karena cacingan menjadi potret kompleksnya masalah yang melingkupinya, pengingat akan pentingnya peran negara. Harian Kompas memberitakan kiprah Rumah Teduh Sahabat Iin, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang pertama kali menemukan dan mendampingi Raya yang bermasalah dengan kesehatannya pada awal Juli 2025. Proses pendampingan diposting di akun Instagramnya. Raya adalah anak balita perempuan asal kampung Pandangeyan, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Raya diasuh neneknya. Ibunya Endah diduga menderita gangguan jiwa, sedangkan ayah Raya yakni Udin sakit tuberkulosis. Raya kerap berada di kolong rumahnya, tempat keluarga memelihara ayam. Raya dibawa ke RSUD Syamsuddin, Kota Sukabumi pada 13 Juli 2025 karena tidak sadar. Tim medis segera menanganinya. Raya mendapatkan observasi ketat serta konsultasi dengan dokter spesialis anak. Setelah kondisinya membaik, Raya dipindahkan ke ruang perawatan intensif anak. Dalam perawatan di rumah sakit, cacing keluar dari hidung, alat kemaluan, dan anusnya. Hasil CT scan menunjukkan cacing sudah menyebar, bahkan mencapai otak. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Barat, Muhammad Lutfi, menginformasikan terdapat sekitar 1 kg cacing gelang di tubuh Raya. Raya akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada 22 Juli 2025. Irfan dari bagian Humas RSUD Syamsuddin menjelaskan, kematian Raya bukan hanya akibat infeksi cacing, melainkan juga komplikasi dari TBC yang dideritanya. Namun, kita tetap terkejut dan sedih masih ada warga negara yang meninggal karena cacingan. Masalah bertambah karena Raya tidak didukung BPJS Kesehatan dan tidak mampu membayar tagihan rumah sakit. Relawan Rumah Teduh Iin coba meminta keringanan pembayaran tetapi gagal. Dinas Sosial Kota dan Kabupaten Sukabumi serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi juga tidak membantu memberikan solusi. Ketika Raya meninggal, tagihan dari rumah sakit mencapai 23 juta rupiah. Dari kronologi ini, tergambar jelas bahwa kasus meninggalnya Raya menunjukkan kompleksnya persoalan masalah dimulai dari anak balita yang tidak mendapatkan pengasuhan dan perlindungan yang layak, masalah kesehatan keluarga, sanitasi, kemiskinan, tidak adanya perlindungan sosial, serta kurangnya dukungan pemerintah. Aparat pemerintah kalah sigap dari sebuah LSM. Oleh karena itu, kita mengapresiasi upaya Rumah Teduh Sahabat Iin. Kita mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meskipun terlambat untuk menginvestigasi kasus tersebut. Kasus Raya dapat menjadi contoh bagaimana negara wajib turun tangan melindungi rakyatnya yang tak berdaya karena kemiskinan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Masih banyak kasus serupa Raya di tanah air. Saudara, ini saatnya kita masuk dalam segmen Ulas Kompas. Pada hari ini, Jumat 22 Agustus, kita akan membahas terkait dengan tajuk utama Harian Kompas hari ini. Ini terkait dengan Wamenaker yang jadi anggota kabinet pertama yang terjerat kasus korupsi. Belum juga 10 bulan menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan maksud kami, Immanuel Ebenezer, tersandung kasus hukum. Pria yang akrab dipanggil Noel itu terjaring operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK pada Rabu 20 Agustus malam. Ebenezer menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang terjerat kasus dugaan korupsi. Saudara, ihwal penangkapan Ebenezer di sebuah lokasi di Jakarta dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitro Rochahyanto pada Kamis 21 Agustus. Ia ditangkap bersama 13 orang lainnya. Sejumlah uang, puluhan mobil, dan sepeda motor Ducati disita dalam operasi tangkap tangan itu. Dalam sejumlah kesempatan, Ebenezer mengaku sebagai aktivis 98 yang punya komitmen terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi. Pengakuan itu disampaikannya seusai dipanggil Prabowo Subianto pada 15 Oktober tahun lalu.
Kita ke sorotan kedua, saudara, ini terkait dengan liputan investigasi harian Kompas selama buron Thanos diduga leluasa berbisnis. Paulus Thanos yang terindikasi leluasa berbisnis selama buron sejak 2021. Tersangka korupsi proyek KTP elektronik atau KTPL yang kini menjalani proses ekstradisi di Singapura itu terdaftar sebagai pengusaha dengan nama Chin Tianpo. Jejak laki-laki berusia 71 tahun itu terlacak di dokumen profil pebisnis di portal Accounting and Corporate Regulatory Authority atau ACRA. Jejak ini, saudara, identik dengan paspor dengan nama sama kewarganegaraan Guinea-Bissau. Merujuk pada data ACRA, tercatat kode registrasi Kartu Identitas Nasional atau NRIC yang identik dengan berkas milik Paulus Thanos saat berstatus penduduk permanen di Singapura sekitar tahun 2013. Dokumen ACRA mencatat Chin Tianpo memiliki 2 bisnis yang berstatus life company alias aktif. Kedua entitas itu adalah Noble Prime Investment Pte Ltd dan Sek Management Holding Pte Ltd. Selain itu, saudara, Harian Kompas hari ini juga membahas terkait dengan 13 gempa susulan yang melanda Karawang. Setidaknya 13 gempa susulan terekam di Karawang, Jawa Barat hingga Kamis 21 Agustus pagi, menyusul gempa bumi berkekuatan 4,7 magnitudo yang melanda wilayah ini pada Rabu 20 Agustus pukul 7.54 malam waktu Indonesia Barat. Sumber gempa ini, saudara, diduga dari sesar naik busur belakang Jawa Barat di segmen Citarum. Gempa susulan yang dirasakan terjadi pada Rabu pukul 10.39 malam waktu Indonesia Barat dengan pusat di kedalaman sekitar 3 km. Gempa ini dirasakan dengan skala MMI atau Modified Mercalli Intensity 3 di Karawang dan Purwakarta. Sementara di Bekasi sendiri dirasakan dengan skala MMI 2-3. Untuk kekuatan MMI 3 ini berarti, saudara, getaran gempa dirasakan cukup jelas di dalam ruangan, terutama di lantai atas bangunan tinggi.